saya jelasin yang sangat penting ya. Nanti harapan saya setiap santri yang melakukan baik itu hafalan atau praktek kelas, harapan saya tim adminnya itu merekam data. Semua data itu direkam. Selama ini direkam data, disimpan. Disimpan di mana? Jangan ketinggalan. Bisa habis terlalu banyak. Simpennya di email. Satu email itu kan 15 giga. Ya. Maka cukup digunakan 10 giga untuk menyimpan data. Kayak umpama saya ngisi materi hari ini. Itu anggap saja butuh 10 giga. Sudah bikin email satu. Terserah, ya tadi satu. Nanti ya tadi dua kasih email satu ya tadi. Materi Pak Imron tanggal sekian. Nanti kedua, ketiga, siapa belajar tartil siapa. Nah, kemudian terus dicatat namanya. Sampai sebanyaknya bikin email. Kalau di awal, di pertama bikin email Gmail itu nanti sehari maksimal 10. Jadi admin setiap hari bikin email terus. Nggak bisa langsung hari ini bikin 1000, nggak bisa. Nggak bisa. Satu hari kadang 10, kadang 20, kadang cuma satu. Maka setiap hari dicicil membuat email untuk nyimpen data. Kalau sudah ada channel YouTube seperti ini, anggap aja ini channel YouTube satu. Maka ini dibuatkan email khusus channel YouTube ini, bank datanya. Jadi di era digital itu, semua orang di dunia ini yang dibutuhkan hanya data. Contoh-contoh saya buka. Saya ke sini itu gratis, dibayar enggak mau saya, benar. Sama Kiai dibayar, jangan bayar saya Kiai. Bayaran Kiai lebih kecil dari bayaran YouTube saya. Dari data ini gitu loh. Sehingga saya enggak perlu dibayar. Saya banyak loh, Pak Imran, siapa yang bayar loh? Saya sudah dibayar YouTube. Saya ngisi materi di sini, kalau dibayar mungkin 1 juta, 2 juta lah. Tapi dengan ini saya rekam, itu saya edit di YouTube, setiap hari saya punya bayaran. Mungkin hari ini kalau ini live, saya sudah bayaran sekitar 100 ribuan atau 200 ribu atau 500 ribu. Kalau jam 8 sampai jam 4 saya sudah dibayar, mungkin sama YouTube bisa 1 juta. Ya wassalam ya. Nah itu pentingnya. Kalau ini memang wifi-nya harus cukup, ini wifi kan nggak sampai berapa? Paling 10 kecil ya. 20? Tapi kok kecil ya, dibuat live nggak bisa? Oh iya benar. Nggak dikasih hub lagi? Nanti dikasih setiap ruangan 1, 20 cukup. Tapi saran saya nggak apa-apa di alamat 20 nanti bisa ditambah. Ya. Karena kalau untuk yayasan kan 50%. Dikasih saluran-saluran lagi, sambungan ya. Untuk wireless sambungan. Jadi kalau kita memiliki data, sebanyak mungkin. Di pondok ini kan setiap hari ada kegiatan. Ta'lim proses belajar kan berjalan terus. Hafalan berjalan terus. Daripada hafalannya tadi itu hanya 1 jam kita hafalan. Kalau data itu nggak tersimpan di data, itu eman dan sayang. Saya sangat penting. Saya kadang-kadang makani kucing aja tak rekam. Bener. Makani kucing, makani ikan. Ya, tak rekam itu. Kenapa? Karena pentingnya data. Aktivitas saya dalam 24 jam itu sering tak rekam. Hampir semua tak rekam. Saya jalan naik mobil, saya ngomong ke siapapun itu tak rekam. Karena pentingnya data. Dan itu bisa saya jual, data itu. Di era digital itu dibutuhkan namanya big data. Penyimpanan data besar sebanyak-banyaknya. Saya kasih contoh. Ceramahnya Habib Syekh. Kumpulan ceramahnya Habib Syekh yang sekian ribu terabyte dan lagu-lagunya, itu orang beli data, ngopi, bisa 50 juta sampai 100 juta. Bayangkan kalau 10 orang, kan 1 miliar. Kumpulan ngajinya Gus Baha ngaji Al-Hikam, awal sampai akhir, data lengkap, itu dijual, ngopi datanya, itu bisa 20 juta sampai 10 juta, orang ngopi. Saya kemarin minta sholawatnya, siapa itu ya? Minta sholawatnya, siapa itu yang enak? Hanan Ataki. Rekaman-rekamannya Hanan Ataki. Itu ratusan juta, puluhan juta. Bayangkan Anda suaranya bagus, memilih rekaman sejak di pondok, 2 tahun Anda merekam masuk di database server,
Ini nanti setelah lulus, kita punya data ribuan terabit ngaji kita, dari semua temannya semua, itu dikelola, nanti setelah lulus bisa dijual, dijadikan AE. Tahu AE? AE itu Artificial Intelligence. Jadi data itu dikelola, nanti bisa dijual, dikelola. Bisa disetel ulang di dalam TV channel kita. Sebenarnya itu yang kita jual. Pentingnya data rekaman. Sangat penting, sangat penting. Saya aja kadang-kadang menyesal kalau dimanapun ada momen ketemu kiai, ketemu siapa, tidak saya rekam videonya. Harus punya. Bukan saya narsis, bukan. Karena ini yang saya wariskan kepada kepada anak cucu saya, yang pertama. Yang kedua, kalau pembicaraan hari itu bermanfaat untuk umat, maka ini saya bagikan ke orang lain, biar ditiru, biar diamati, dan seterusnya. Bermanfaat bagi orang lain. Ya. Mama 3 orang membicarakan satu sistem, membicarakan yang bagus. Kalau hari itu tidak ada rekamannya, hilang segitu aja. Tapi kalau tiba-tiba di situ ada rekamannya, dan itu dibutuhkan pembicaraan itu penting, dibicarakan orang lain. Nah, ini bermanfaat bagi orang lain. Itu pentingnya bank data. Jangan melihat salah atau benarnya, jangan. Dalam merekam, nggak saya ingin merekam salah. Salah ya salah, sudah benar ya benar, nggak apa-apa. Yang penting direkam, nanti kan bisa diedit. Jadi target saya, pesantren yang masuk di digitalisasi itu memiliki bank data, penyimpanan data semua kegiatan, karena dari data itu bisa dikelola untuk sekian tahun, bisa diwariskan ke santri-santri berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, tahun nanti 2030, 2050, itu bisa dikelola menjadi AE, Artificial Intelligence, yang bisa dijual belikan dan membuka data lama, dan ini mahal. Paham ya? Maka setiap orang saya menyarankan minimal punya email 1000 lah. Ya, sudah bisa menyambungkan email 1 sampai 2. Ada yang tahu? Nanti di pelatihan selanjutnya tetap saya latih. Bagaimana menyambungkan email 1 sampai 1 miliar. Cukup 1 halaman. Itu ada. Namanya pakai link ya. Di link aja, tinggal ngirim di link. Mudah kok. Ya. Nah, saya kembali ke channel YouTube ini. Ini contoh, saya menganalisa. Salah satu materi yang saya gagas, walaupun ini materi untuk admin, tapi lainnya belajar kan tidak rugi. Ya. Kalau melihat data ini subscriber sudah memenuhi minimal kan 1000, itu bisa monetis. Jam tayang 4000. Nah, sekarang coba masuk di pengaturan monetisasi, dolar, klik dolar. Di dolar. Apa yang terjadi di dolar? Nah, itu terjadi. Yang atas dulu coba. Jadilah pattern YouTube. Nah, di dolar dulu, di dolar aja. Nah, di dolar. Ini kan belum menjadi keluarga YouTube, belum didaftarkan ya. Jadilah jadwal klik, coba klik itu. Bisa di atas itu. Diklik, nggak bisa. Nah, di bawahnya. Nah, ini. Berarti kan masih berapa ini? 2000. Ya, kurang panjang dia. Oh iya. 2.500. Nah, itu ini 2.500 ya. Berarti per hari masih 363. Jadi ini dalam satu tahun. Ya. Dalam 1 tahun per hari ya, itu per hari sekian. Artinya dalam 1 bulan harus mencapai di 4.000 ketika mau dievaluasi. Nah, ini belum menggunakan ini di YouTube Short. Dari data pengajian yang bagus tadi itu, nanti saya ambil, itu namanya diremix, dimasukkan di YouTube Short. Bacaan-bacaan yang ayat-ayat vital yang durasinya 1 menit. Kan banyak itu ngaji panjang, diambil 1 ayat, anggap aja ayat bikin kaya gitu. Ya. Jadi caranya harus paham ayat-ayat fungsinya apa. Saya kadang-kadang bikin dalam bacaan itu ayat bikin kaya secara cepat. Itu judul. Di beberapa suratnya. Umpama saya buka di surat surat Ar-Rahman yang menceritakan tentang kejadian alam semesta belah jadi 2 dan kemudian menjadi 2 bola merah. Ar-Rahman berapa itu?
Surat Ar-Rahman yang menceritakan tentang langit pecah, kemudian menjadi dua kayak bola mewah mawar itu, Ar-Rahman berapa? Nah, itu bisa dijual ayat itu yang disebut surat Ar-Rahman nggak salah ya? Surat Ar-Rahman yang menceritakan tentang cahaya. Langit berbelah menjadi dua sehingga menjadi dua buah mawar satu sama mawar dua. Ya. Itu kan ayat itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya fikih apapun. Nah, ayat itu menceritakan, itu kadang-kadang ayat itu namanya ayat bertafakur tentang ilmu. Nah, bisa itu ayat tafakur tentang membuka hijab langit. Itu sering ditulis para YouTuber itu. Nah, kita harus memiliki tafsir tentang ayat-ayat itu seperti itu. Itu masuk di YouTube Short. Ini diperbanyak. Karena orang nanti akan membaca di YouTube Short ini singkat 1 menit, dia akan kembali. Ini cara menaikkan rating pertama, tahap pertama ya. Nah, di YouTube Short kan masih 0 ini ya. Masih 0 karena saja 10 juta. 10 juta ini kan agak berat. Nah, kemudian kalau mengejar jam tayang, ini dari YouTube Short harus dipenuhi karena akan menambah jam tayang. Kalau verifikasi 2 langkah sudah, coba klik lagi bawahnya. Ini klik ini, coba. Pelajari proses itu ya. Oh jangan, itu kebijakan aja ya. Kembali ya. Yang ini coba, bawahnya klik. Oh cerita itu. Oh ya, dia belum. Kembali lagi. Persyaratan dukungan syarat. Nah sebenarnya kekurangannya hanya di jam tayang menurut saya. Coba sekarang hak cipta. Klik di hak cipta. Ada kesalahan apa enggak? Tidak ada. Berarti sudah betul. Lakukan ini terus secara hak cipta sudah enggak melanggar. Artinya sudah betul di hak cipta. Klik penghasilan, kemudian klik itu bawahnya dolar. Cuplikan udah betul, unggulan udah betul. Nah, playlist belum ya? Tambahkan bagian coba. Nah ini harus diisi live sekarang diisi. Nah itu ditambah di video live sekarang itu juga diisi ya. Live sekarang artinya ketika live streaming masuk di sana. Tambahkan lagi bagian coba. Ini yang perlu ditambahkan. Playlistnya harus dibuat ya. Ada berapa playlist coba ketik. Oh ini belum ya. YouTube ya tadi. Nah, karena ini tahfidz, playlistnya dibuat pertama dibuat proses belajar mengajar. Contoh ya, saran saya dibuat proses belajar mengajar. Jadi salah benar ada di situ. Nah, kemudian dibuat lagi umpama Al-Quran dan tafsirnya itu. Dibikin lagi paulis ayat-ayat penting. Boleh juga. Atau sholawat kemudian ya. Terus kegiatan santri. Nah, dibikin kategori-kategori apa yang dibutuhkan. Semua channel YouTube yang sudah ada itu dimasukkan di daftar isi playlist. Kalau itu sudah dimasukkan, maka sama YouTube akan direkomendasi. YouTube itu tugasnya hanya merekomendasi, mengusulkan. Yang diusulkan adalah yang memenuhi standar playlistnya masuk. Halo, saya ngisi materi. Misalnya ngisi materi sih, iya. Iya. Coba kamera dari sana ini pindah sana. Dari tengah-tengah aja coba ya. Bisa ya, playlist dirubah.